Hai Tribuners, kembali lagi di ngobrolin movie bersama aku Liz. Di episode Ngopi kali ini aku bakal ngobrolin drama Our Unwritten Soul yang tayang di Netflix sebanyak 12 episode. Our Unwritten Soul ini nyeritain tentang kembar identik yang bernama Miji sama Mire. Miji itu artinya yang belum diketahui dan Mire itu artinya masa depan. Mereka itu punya semacam rahasia kecil, kayak dari mereka kecil tuh mereka suka bertukar peran karena mereka tuh nggak jago di banyak hal, kayak contohnya Miji itu jago olahraga, Mire kurang. Jadi kalau ada pelajaran olahraga Miji suka gantiin jadi Mire, tapi Miji itu kurang di pelajaran, jadi Mire yang suka ngegantiin untuk urusan pelajaran. Sampai kira-kira SMA ada satu kejadian yang bikin hubungan mereka makin lama makin renggang. Nah, pas saat usia 30 tahun, itu Mire mengalami masalah di tempat kerjanya, jadi kayak mengalami perundungan yang buat dia sampai depresi banget. Di situ Miji ngerasa kayak khawatir banget sama kembarannya dan dia menawarkan, ayo kita tukaran lagi. Itu sama kayak hal yang mereka lakukan di waktu mereka kecil dulu. Mereka sepakat untuk bertukar peran dan disitulah kisah drama ini dimulai. Orang-orang di sekitar Miji sama Mire ini kan udah tahu ya bahwa sikap Miji itu berbeda sama Mire. Miji itu orangnya agak energik, suka bercanda, ramah. Mire itu sebaliknya rada pendiam, kalem, berhati-hati. Nah, jadi ketika mereka bertukar peran, orang-orang di sekitar tuh kayak agak notice gitu, nih rada beda nih. Jadi rada ini Miji atau Mire ya. Jadi mempertanyakan itu, meskipun saking kembar identiknya mereka tuh kayak bisa meyakinkan kembali bahwa diri mereka itu adalah Miji dan Mire, tanpa memberitahu bahwa mereka lagi bertukar peran. Yang bisa membedakan Miji sama Mire itu cuman bapaknya yang udah meninggal dan neneknya yang lagi sakit. Ada ibunya di sini yang menurutku lumayan aneh ya. Ibunya tuh nggak ngeh kalau anaknya bertukar peran. Ya, ibunya tuh memang tinggalnya cuman sama Miji di rumah, sedangkan Mire tinggalnya di Seoul. Nah, di situ agak dialog-dialog yang biasa ibunya si kembar ini ungkapin itu tuh didengar sama Mire. Mire ngerasa, oh jadi selama ini penilaian ibunya terhadap dia tuh gitu, tanpa dia tahu selama ini sebenarnya kayak gimana penilaiannya. Karena ibunya tuh juga lumayan lama butuh sadar bahwa anaknya tuh lagi bertukar peran. Hal menarik dari drama ini yang pertama itu Park Bo Young yang jadi Miji sama Mire. Itu kan diperanin sama aktor yang sama, yaitu Park Bo Young ini. Tapi kita sebagai penonton tuh tahu mana yang Miji, mana yang Mire. Jadi kayak seolah-olah bener-bener karakter si kembar ini ada dua, padahal itu tuh diperanin sama satu orang yang sama, yaitu Park Bo Young. Itu menurutku keren banget sih aktingnya di sini. Terus selain Park Bo Young itu ada, kalau nggak salah namanya Lee Jae-in, itu aktor muda yang memerankan si kembar ini waktu SMA. Aku pertama kali lihat dia tuh di drama Rocket Boys. Di situ dia emang udah mencuri perhatian banget aktingnya, kayak dapat, meskipun dialognya mungkin gak banyak, tapi dia bisa mencuri spotlight. Nah, di drama ini screen time dia makin banyak dan terlebih acting dia benar-benar diuji juga lewat double perannya, dan itu cukup meyakinkan sebagai aktor muda dan aktor baru ya. Itu cukup meyakinkan bahwa dia bisa memerankan dua orang yang berbeda di drama ini. Terus ada juga pemeran Hosu. Dia itu idol personil GOT7, tapi dia keren banget juga aktingnya di sini. Jadi sosok yang dia nggak bisa dibilang green flag karena ada kalanya dia nggak bisa kontrol emosinya. Dia cukup unik itu karakternya karena dia tuh kayak bisa menganalisa orang. Dia tahu orang itu sedang menyembunyikan sesuatu, tapi dia tuh nggak ngasih tahu.
ke orang lain atau ke orang yang dia hadapin. Jadi kayak dia tuh definisi aku tahu tapi aku diam. Nah itu Hosu. Terus hal menarik yang kedua itu karakter lain selain Miji sama Mire. Menurutku itu nggak ada yang jahat, kecuali orang-orang di kantornya Mire ya, itu emang secara niat dan perbuatan mereka emang jahat. Tapi yang lainnya itu tuh kayak mereka tuh ada di struggle hidupnya masing-masing. Kayak contohnya ibunya Miji sama Mire itu kan tampak kayak jadi ibu yang nggak pada umumnya gitu. Dia lumayan keras sama Miji, tapi tidak dengan Mire. Terus kayak dialog pertengkaran antara ibu dan Miji ini itu lumayan emosional. Kayak Miji menuntut keadilan, dia ingin diperlakukan adil sebagai anak kembar. Dia bilang ibunya tuh nggak jadi ibu yang baik, terus ibunya malah bilang, ya aku nggak punya contoh untuk jadi ibu yang baik tuh kayak gimana. Aku juga nggak tahu caranya. Jadi memang dia pun sebagai anak pada saat itu diperlakukan tidak baik oleh ibunya. Jadi itu juga kayak kebawa gitu ke dirinya sebagai ibu. Hal menarik yang ketiga itu ada quotes dari dialog-dialog tokoh yang ada di Our Unwritten Soul. Itu tuh ada banyak sebenarnya, tapi yang aku inget banget ada beberapa. Yang pertama itu yang selalu diucapin Miji sebelum dia memulai hari. Yang dia ucapin, kemarin sudah berlalu, esok belum datang, hari ini belum terjadi. Itu yang selalu dia ucapin sebelum dia ketemu orang, sebelum dia memulai harinya. Untuk meminimalisir anxiety-nya, karena dia pernah punya masa lalu menutup diri selama 3 tahun. Dan mantra itu yang dikasih tahu oleh neneknya untuk membuat dia bisa bangkit lagi. Menurutku kalimat itu lumayan kuat banget kata-katanya dan efeknya untuk meminimalisir anxiety itu bagi karakter Miji itu sendiri. Terus yang kedua ada dialog saat Mire baru kerja sama Seijin di kebun stroberi. Jadi Mire itu awal-awal nggak dikasih kerjaan sama Seijin cuma ngeliatin dia aja. Terus Mire marah, kamu tuh kalau ada orang yang kerja sama kamu, ya kamu kasih kerjaan, jangan cuma awasin aja gitu tanpa kamu kasih kerjaan yang jelas untuk dia. Itu tuh sama aja kayak kamu motong kaki serangga dan kamu liatin seberapa lama serangga itu hidup. Itu sama aja kayak perundungan, si Mire ngomong gitu. Nah itu menurutku juga kalimat yang cukup kuat dan memorable. Terus ada juga kalimat bapaknya Hosu sebelum mereka kecelakaan. Jadi Hosu itu waktu kecil kecelakaan bersama ayahnya yang menyebabkan ayahnya itu meninggal dunia. Sebelum kecelakaan itu terjadi, bapaknya itu ngomong, suatu saat kamu tuh pasti akan nyakitin pasanganmu, membuat pasanganmu tuh mengalah. Nah setelah itu kecelakaan. Jadi Hoso tuh nggak pernah dengar akhir dari kalimat itu apa, sampai ibu tirinya sendiri yang ngomong kalimat lanjutannya itu, cinta itu bukan soal menang atau kalah, cinta itu ya tetap bertahan di tim yang sama walaupun kalah ribuan kali. Di situ Hoso kayak dapet akhir dari kalimat yang dulu mau diucapin bapaknya, dan ternyata ya kalimat itu datang dari ibu tirinya. Seperti biasa Hoso nggak ngomong itu ke ibunya bahwa dia ingin dengar kalimat terakhir dari ayahnya itu. Dan episode itu pun bagus banget gitu judulnya akhir sebuah kalimat di episode 11. Itu lumayan memorable menurutku. Hal menarik yang keempat itu gak ada cinta segitiga. Nah biasanya kan kalau ada kembar, terus ada satu cowok, mungkin mereka bertiga ini terlibat cinta segitiga, tapi untuknya di sini gak ada. Jadi si Miji sama Hoso emang udah ada hubungan dari mereka SMA, dan si Mire ini baru ada kisah cintanya pas dia memulai kerja di kebun stroberi itu bersama Seijin. Tipe Seijin sama Hoso tuh menurutku sama ya, mereka tuh tipe cowok yang nge-protect dan nge-provide pasangannya banget.
Miji sama Hosu mereka punya struggle-nya sendiri, tapi aku kayaknya lebih suka kisah cintanya Mire sama Sejin. Itu tuh lebih slow burn tapi manis banget. Mereka tuh nggak berakhir bersama, dan nggak ada ungkapan bahwa mereka saling suka juga. Ya tapi itu yang aku suka, kayak ending dari mereka tuh realistis gitu, bahwa Mire tahu Sejin suka sama dia, tapi dia tuh juga pengen menata dulu hidupnya yang baru mau mulai lagi ini gitu. Sejinnya juga nggak mendorong memaksakan perasaannya gitu, walaupun dia pun udah effort besar-besaran untuk Mire gitu. Nah itu yang aku suka dari kisah Mire sama Sejin di sini. Terakhir dari aku soal Park Boyoung. Park Boyoung ini kayaknya spesialis dari drama-drama healing gitu ya, karena beberapa drama dia sebelumnya tuh memang tentang kesehatan mental, tentang penyembuhan diri, kayak Daily Dose Sunshine, Light Shop, Slow Mellow Movie. Nah ini yang terbaru Our Unwritten Soul juga sama, tentang healing, tentang penyembuhan diri juga menurutku. Dan kayaknya memang dia cocok banget untuk meranin karakter-karakter yang emosional, kayak di karakter dia yang dimainin di beberapa drama healing itu. Nonton drama ini tuh rasanya kayak dipeluk, kayak ditemenin. Jadi cocok banget buat kamu yang lagi galau sama hidupnya, lagi nggak tahu arah ini mau dibawa kemana sih hidupnya. Jadi mungkin bisa rehat sejenak dengan nonton drama ini. Mungkin kamu juga bisa nemu jawabannya lewat drama ini. Oke, segitu aja review Our Unwritten Soul dari aku. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!